Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda punya ide bagus atau mungkin proposal menarik, atau sekedar ingin diskusi penting gitu, tapi langsung ketemu tembok? Tembok klasik ya? Iya, tembok klasik. Maaf nih, saya nggak punya waktu sekarang. Aduh, rasanya buntu banget kan? Pasti. Menghentikan langkah gitu aja. Nah, hari ini kita mau bongkar satu frasa spesifik. Frasa ini katanya dirancang untuk, ya, melompati hambatan waktu itu dan mengubah obrolan dari sekedar nanti aja jadi potensi komitmen. Sumber kita kali ini dari buku Exactly What to Say, karya Phil M. Jones. Kita akan fokus banget ke bab 6, judulnya When Would Be a Good Time, atau kalau diterjemahkan, Kapan Waktu yang Tepat. Judul yang menjanjikan. Betul. Misi kita kali ini, kita kuliti bareng-bareng kenapa sih frasa sederhana ini punya dampak psikologis kuat. Terus, gimana Anda bisa pakai ini secara efektif? Baik itu di kerjaan, atau mungkin urusan pribadi, dan ya jelas, gimana ini bisa bantu Anda dapat hasil yang lebih oke dari percakapan Anda. Siap ya? Mari kita bedah sama-sama. Siap. Penting banget ini. Karena kalau kita lihat konteksnya ya, dalam banyak interaksi yang tujuannya meyakinkan, mau itu jualan, ngusulin ide, atau minta kesediaan aja, salah satu rintangan paling umum yaitu tadi. Penolakan halus soal waktu itu ya? Betul, penolakan halus yang diterima secara sosial. Saya belum sempat lihat, nanti saya kabari lagi. Aduh, minggu ini lagi sibuk banget. Efektif banget, itu buat menghentikan momentum kan? Iya sih, jadi nggak enak juga mau maksa. Nah, buku ini, khususnya bab 6 ini, ngasih senjata yang spesifik banget dan praktis buat menghadapi tembok nggak punya waktu ini. Langsung ke intinya, fokusnya tajam lah ke solusi masalah umum ini. Dan masalah ini tuh rasanya semua orang pernah ngalamin ya. Kita udah riset, siapin bahan, mungkin udah latihan presentasi, pas waktunya jawabannya itu lagi, itu lagi. Hahaha, iya. Wah, kayaknya bagus, tapi saya nggak ada waktu lihat detailnya sekarang. Itu bisa bikin semangat langsung drop loh. Rasanya kayak energi kita hilang gitu aja. Percakapan yang potensial langsung layu gitu aja. Persis, dan disinilah menurut saya letak kerennya apa yang ditawarkan di bab 6. Jadi daripada kita pasrah atau malah jadi kesannya ngejar-ngejar gitu kan, buku ini nyaranin pendekatan beda, lewat satu pertanyaan kunci aja. Apa tuh pertanyaannya? Kapan waktu yang tepat untuk? Nah, terus dilanjutin dengan tindakan spesifik yang kita mau. Misalnya, Anda melihat ini lebih lanjut, atau kita bahas proposal ini, atau mungkin Anda coba demonya, gitu. Kapan waktu yang tepat untuk? Kalau didengar sekilas sih kedengarannya sopan ya, nggak kayak maksa. Tapi apa sih sebetulnya yang terjadi di belakang layar? Kenapa frasa ini katanya ampuh banget? Pasti ada mekanisme psikologisnya nih. Tentu saja, kekuatan utamanya itu ada di apa yang disebut presupposition, atau peranggapan lah istilahnya dalam linguistik dan psikologi. Peranggapan, maksudnya gimana tuh? Gini, saat Anda bertanya kapan waktu yang tepat, Anda itu nggak nanya apakah ada waktu. Anda juga nggak nanya apakah orang itu mau ngeluangin waktu. Oh, Anda secara nggak langsung, secara implisit, udah mengasumsikan kalau waktu yang tepat itu pasti ada dan akan ketemu. Pertanyaannya jadi cuma geser ke kapan momen itu bakal terjadi. Gitu. oke. Jadi asumsinya udah ada ya? Iya. Coba deh bandingin sama pertanyaan yang lebih umum. Misalnya, apakah Anda punya waktu minggu depan buat bahas ini? Pertanyaan kayak gitu kan secara terbuka undang jawaban nggak atau belum tahu, ya kan? Iya juga ya. Gampang banget dijawab enggak. Nah, tapi dengan kapan waktu yang tepat minggu depan untuk membahas ini, fokus lawan bicara tuh langsung diarahkan buat nyari slot waktu di kepala mereka. Otak kita kan secara otomatis nyoba jawab pertanyaan yang diajukan ya. Jadi alih-alih mikir, mau nggak ya? Pikiran mereka mulai proses, duh kapan ya gue bisa? Wah, menarik banget ini. Jadi ini kayak ngalihin jalur rel kereta api gitu ya di pikiran lawan bicara kita. Betul, betul. Dari jalur ya atau tidak. Ke jalur nyari jadwal. Ini mirip teknik jualan klasik dong ya. Kayak bukan nanya mau beli mobil nggak, tapi lebih suka warna merah atau biru. Asumsinya kan udah pasti beli, tinggal pilih warna. Analogi yang pas banget. Prinsipnya mirip. Ngarahin fokus ke detail implementasi, bukan ke keputusan dasarnya ya atau tidak. Buku ini nekenin banget kalau pertanyaan, kapan waktu yang tepat itu secara elegan bisa melewati mekanisme pertahanan standar, saya nggak punya waktu. Jadi kata tidak tuh jadi kayak
nggak relevan gitu ya buat pertanyaan kapan. Kurang lebih gitu. Ini bukan manipulasi negatif ya, tapi lebih ke penggunaan bahasa yang cerdas aja buat memfasilitasi langkah berikutnya. Tentu dengan asumsi ada niat baik dari dua pihak buat nemuin waktu kalau emang memungkinkan. Oke, saya mulai nangkap nih kekuatannya. Jadi ini bukan sekedar kata-kata sopan biasa ya, tapi ada semacam rekayasa linguistik halus di baliknya. Bisa kita lihat contoh-contoh lebih konkret dari buku? Gimana ini diterapin di konteks beda-beda, biar kebayang gitu. Oh tentu, buku ini ngasih beberapa contoh yang praktis banget. Misalnya nih, kalau habis kirim info atau proposal, kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk melihat ini lebih lanjut? Nah, ini buat jaga momentum setelah kontak awal. Oke, masuk akal. Atau pas mau dorong keputusan atau tindakan. Kapan waktu yang tepat untuk memulai? Ini lebih to the point kalau diskusinya udah lumayan matang. Atau buat mastiin komunikasi lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk kita bicara lagi? Ini penting biar follow up-nya nggak ngambang gitu aja. Biar nggak lost contact ya. Bisa juga buat internal tim. Kapan waktu yang tepat buat kita duduk bareng bahas strategi kuartal depan? Macam-macam lah. Wah, variasinya bisa luas banget ya. Tergantung langkah selanjutnya yang kita mau apa. Bisa buat jadwalin demo, follow up call, meeting proyek, presentasi internal. Jangan-jangan bisa juga buat ngingetin pasangan. Sayang, kapan waktu yang tepat buat kita bahas rencana liburan yang ketunda gara-gara sibuk terus? Haha, nah itu dia. Mungkin perlu hati-hati ya kalau konteks personal. Ada risiko kedengaran terlalu salesy atau maksa nggak sih? Pertanyaan bagus itu. Tentu aja konteks sama nada bicara penting banget. Di lingkungan profesional, frasa ini biasanya diterima baik kok, karena efisien kan? Iya sih. Nah, di konteks personal, kuncinya ya kehangatan sama ketulusan. Kalau Anda ngomongnya pakai nada nuntut atau nggak sabaran, ya jelas bisa jadi bumerang. Bisa berantem malah ya. Betul. Tapi kalau disampainya santai, tulus, kapan ya waktu yang enak buat kita ngobrolin soal rencana liburan itu? Ini tetap bisa jalan kok. Kenapa? Karena asumsi positifnya tetap ada. Kita bakal bahas itu tinggal cari waktu yang pas aja. Jadi lebih ke nyari solusi bareng, bukan maksa. Jadi gimana Anda ngomonginnya itu sama pentingnya sama apa yang Anda omongin. Nah, ini poin penting nih, soal nada dan niat. Jadi ini bukan trik kosong ya, tapi harus didasari niat baik buat benar-benar cari waktu yang cocok. Oke, buku ini kan praktis banget ya. Setelah kita berhasil nih pakai frase ini, terus lawan bicara jawab, katakanlah dia bilang, mungkin Kamis pagi lumayan lowong, apa langkah selanjutnya menurut buku ini? Cukup sampai di situ aja? Nah justru disinilah ada langkah krusial kedua yang sering banget kelewat. Buku ini nekenin setelah Anda dapat indikasi waktu sekecil apapun itu, tugas Anda adalah segera kunci waktu dan tanggal spesifiknya. Oh, jadi jangan dibiarin ngombang ya? Jangan. Jawaban kayak Kamis pagi itu masih ngambang. Anda harus proaktif ngambil kendali penjadwalan saat itu juga, langsung aja. Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda bisa langsung respons, oke sip, Kamis pagi, gimana kalau jam 9? Pas nggak di kalender Anda? Atau kalau mereka bilang, sekitar jam 3 sore deh, Anda bisa langsung sambung, oke, jam 3 sore hari Kamis ya, sip saya kirim undangan kalender ya, biar kita sama-sama ingat. Kuncinya itu, ubah komitmen waktu yang agak kabur jadi janji temu konkret di kalender. Biar nggak nguap lagi niat baiknya ya? Betul. Biar nggak nguap karena kesibukan lain datang, Anda jaga kendali prosesnya secara halus. Ini dia kuncinya. Jadi, dapat jawaban kapan, itu baru setengah jalan ya. Setengahnya lagi, itu nubah jadi jadwal pasti saat itu juga. Ini kayak nangkep momentum ya. Kalau dibiarin, bisa lepas lagi. Masuk akal banget. Oke, katakanlah kita berhasil nih. Jadwal udah kekunci. Terus hari H tiba. Kita ketemu atau telepon sesuai jadwal. Ada lagi nggak strategi spesifik dari buku ini buat mulai percakapan follow-up-nya? Ada dong, dan ini bagian yang menurut saya cerdas banget dan melengkapi strategi keseluruhan. Buku ini ngasih peringatan penting, pas mulai percakapan di waktu yang udah disepakati itu, hindari pertanyaan pembuka yang umum tapi berisiko. Contohnya kayak gimana tuh, pertanyaan berisiko? Contohnya, jadi gimana pendapat Anda tentang proposalnya? Atau udah sempat dibaca materinya, ada pertanyaan? Loh, kenapa itu berisiko? Bukannya itu pertanyaan wajar ya? Kita kan pengen tahu feedback-nya. Tuh ya? Iya, kayak ngasih panggung buat mereka nyampein masalah duluan gitu. Akibatnya apa? Nada percakapan bisa langsung jadi defensif atau malah fokus ke masalah, bukan jadi kolaboratif.
Benar juga sih kalau dipikir-pikir. Nah, sebaliknya buku ini merekomendasikan pendekatan yang beda. Mulai dengan pertanyaan yang secara alami ngarahin fokus ke hal positif. Contoh utamanya nih, jadi apa yang paling Anda sukai dari materi tersebut? Atau bisa juga bagian mana yang menurut Anda paling menarik? Apa yang Anda sukai atau bagian mana yang menarik? Wah, ini rasanya beda ya. Efek psikologisnya gimana tuh? Efeknya lumayan signifikan loh. Pertanyaan ini maksa otak lawan bicara buat secara aktif nyari dan ingat aspek-aspek positif dari apa yang udah mereka lihat atau baca. Jadi mereka harus mikir yang bagus-bagusnya dulu ya. Betul, mereka harus scan ingatan mereka buat nemuin sesuatu yang mereka setujui atau anggap bernilai. Ini nyiptain semacam prime positif di awal obrolan. Mereka mulai dengan nyatain sesuatu yang baik, nah itu bisa jadi dasar buat bangun diskusi selanjutnya. Mereka juga jadi ngerasa didengerin dan dihargai perspektif positifnya. Suasananya jadi lebih enak, lebih konstruktif. Wow, ini nuansa yang kuat banget ya. Jadi alur lengkapnya itu, pertama pakai kapan waktu yang tepat buat nembus tembok waktu dan dapat komitmen awal. Iya, Terus kedua, segera kunci jadwal spesifiknya. Jangan ditunda. betul. Ya, yang dirancang cermat banget buat ngebimbing interaksi ke hasil yang lebih baik. Tepat sekali. Ini bukan sekedar kumpulan tips acak-acakan, tapi semacam sistem mini yang saling nyambung. Langkah pertama buka pintu, langkah kedua mastiin pintu tetap kebuka dan ada jadwalnya, langkah ketiga mastiin kita masuk lewat pintu itu dengan suasana positif. Setiap langkah nguatin langkah sebelumnya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, sering banget mungkin kita gagal itu bukan karena ide kita jelek, tapi ya karena kita kesandung di langkah-langkah komunikasi kayak gini. Bisa jadi, bisa jadi. Gagal dapat waktu atau gagal kunci jadwal, atau salah mulai pas follow up. Bayangin deh, Anda pendengar kami bisa nerapin rangkaian ini. Seberapa besar potensi perubahannya dalam hasil percakapan penting Anda? Disinilah, menurut saya, letak kecerdasan praktis dari buku ini. Bukan sulap, bukan sihir, tapi pemahaman cerdas aja tentang gimana manusia merespon bahasa. Dan yang bikin menarik itu kesederhanaannya kan. Ini bukan teknik yang butuh pelatihan berhari-hari gitu. Ini perubahan pilihan kata aja yang bisa langsung dicoba. Ya tentu butuh latihan biar kedengeran alami, apalagi jaga nada bicara yang pas. Tapi intinya bisa dipelajari dan diterapin relatif cepet kok. Oke, coba kita rangkum yuk intisari dari bab 6 ini. Apa sih takeaway utamanya? Biar lebih nempel gitu. Oke. Inti utamanya itu menurut saya adalah kekuatan praanggapan positif dalam komunikasi. Dengan nanya kapan waktu yang tepat, Anda itu mindahin fokus. Dari apakah sesuatu bakal terjadi, jadi kapan itu akan terjadi. Fokus ke kapannya ya. Iya, Anda lewatin keberatan waktu yang paling umum itu, terus Anda arahin lawan bicara ke mode mikir implementasi, atau penjadwalan bukan lagi penolakan. Ini pergeseran kerangka pikir yang halus tapi kuat banget. Dan kekuatan ini jadi makin berlipat ganda kalau digabungin sama dua elemen kunci lainnya tadi. 1. Segera kunci jadwal spesifik buat jaga momentum. 2. Pakai pertanyaan pembuka positif apa yang Anda sukai, pas follow up buat jaga suasana konstruktif. Ini udah jadi satu paket strategi komunikasi yang utuh lah buat ngatasin hambatan waktu dan ngarahin obrolan ke hasil yang kita mau. Secara elegan. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin nih, ini mungkin PR kecil ya kalau tertarik. Coba deh terapin frasa kapan waktu yang tepat untuk. Di 1 atau 2 percakapan ke depan, khususnya di situasi di mana Anda biasanya mungkin dapat jawaban sibuk. Coba aja, eksperimen kecil. Iya, amati reaksinya. Beda nggak? Lebih gampang nggak dapat komitmen waktu? Ingat ya, ini bukan soal maksa, tapi soal memfasilitasi langkah berikutnya dengan cara yang lebih cerdas. Dan ya, menghargai waktu semua pihak juga. Dan ini ngebawa kita ke sebuah refleksi penutup nih, yang mungkin agak lebih luas dari sekedar teknik ini aja. Seberapa sering sih asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam pertanyaan atau pernyataan kita sehari-hari itu ngebentuk arah interaksi kita? Kadang tanpa kita sadar penuh ya. Poin bagus. Contoh gampang aja. Nanya ada masalah? Itu kan nyiratin kemungkinan adanya masalah ya. Beda kalau kita nanya semuanya lancar. Itu nyiratin ekspektasi kelancaran. Bahasa kita tuh penuh banget sama asumsi. Betul sekali. Nah, memahami dan menggunakan asumsi positif secara sadar, kayak dalam frasa, kapan waktu yang tepat ini? Itu bukan cuma soal persuasi atau jualan aja. Ini soal bangun komunikasi yang lebih proaktif dan berorientasi solusi dalam segala aspek hidup kita. Coba deh renungkan.
Asumsi positif apa lagi ya yang bisa Anda tanamkan dalam cara Anda berkomunikasi buat mendorong hasil yang lebih baik? Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Pertanyaan reflektif yang bagus itu, Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang fokus pada bab 6 dari Exactly What to Say. Semoga ada ya butir-butir wawasan yang bisa Anda ambil dan langsung coba praktikkan. Teruslah belajar, teruslah mencoba. Sampai jumpa di sesi berikutnya.